فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang memberikan taufik kepada kita, yang memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa beribadah kepada Allah, bersyukur dan berzikir kepadanya, dan yang telah memberikan taufik kepada kita kemudahan untuk hadir di majelis ilmu, di mana majelis yang dibacakan di dalamnya kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat Allah ridho dan membangga-banggakan orang yang hadir di hadapan para malaikatnya. Semoga nikmat ini terus Allah berikan kepada kita sampai kita berjumpa dengan wajah Allah. Amin. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini antum saksikan, biasanya kita duduk di kursi di atas ya. Untuk malam hari ini ana duduk di lantai sama dengan antum, karena memang ana tidak memiliki kelebihan sedikit pun daripada antum. Karena ana bukanlah orang yang lebih mulia daripada antum. Bisa jadi antum lebih mulia, lebih pandai dan yang lainnya. Hanya di sini kita saling mengajarkan, saling berbagi ilmu, sama-sama belajar, mencari ridha Allah, mencari ilmu, mengkaji kita para ulama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Belum lupa dari ingatan sebagian kita apa yang telah terjadi sekitar setengah tahun lebih ya. Mungkin antum ingat, tapi ya rata-rata tahu apa yang terjadi. Ketika kita taklim subuh kalau nggak salah ya, ada seseorang yang datang, masyarakat yang datang minta bantuan keluarganya. Ada salah satu keluarganya yang disihir, kemudian minta tolong karena sudah dicekik ya, sehingga susah bernafas. Dan ketika itu kita minta uzur nanti setelah taklim selesai, karena kita tidak mau mengorbankan kepentingan orang banyak gara-gara satu orang. Kita nggak mau juga mengorbankan majelis yang mulia karena sesuatu. Pasti Allah tolong, sabarlah. Dia pergi, kita lanjutkan taklim, dia datang kembali, kita minta uzur lagi nanti, dia pergi lagi. Kita taklim lagi, dia datang lagi, tolong betul, tolong. Akhirnya setelah selesai taklim baru kita berangkat. Dan di antara antum ada beberapa tersihir. Nah, alhamdulillah, yang sebenarnya orang ini sudah minta bantuan jam 3 malam. Dan kita sudah ruqyah dan selesai. Namun ternyata di subuh harinya, dan terjadilah apa yang terjadi. Dan ketika itu, yang ketika sihir yang kedua terjadi, kita bantu dan Allah takdirkan ada di antara ikhwah yang antum sudah tahu, yang ada jin muslim dalam tubuhnya muncul dan membantu. Dia menawarkan diri. Akhirnya boleh, silakan kalau memang ikhlas karena Allah Ta'ala dan tidak ada tujuan lain kecuali itu. Dan Allah mudahkan sehingga selesai. Setelah itu juga terjadi berkali-kali membantu ikhwah, akhwat dan masyarakat. Dan juga ribuan jin akhirnya masuk Islam.
Namun di balik itu terjadi fitnah. Walaupun tetap dilakukan tersembunyi, tetap terjadi fitnah. Sehingga terjadi keretakan di antara ikhwah. Kita cek fatwa para ulama, ada ulama yang menyatakan minta bantuan jin syirik. Nah, minta bantuan jin itu adalah syirik. Dan ada juga para ulama yang mereka menyatakan minta bantuan jin tidak selamanya syirik, tetapi lihat situasi dan kondisinya. Kalau meminta bantuan kepada jin itu dalam perkara yang baik, ketakwaan pada Allah Ta'ala, maka ini perkara yang mulia, perkara yang baik, dianjurkan dan yang lainnya. Karena Allah menyatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, maka akhwati fillah, sekalipun terjadi banyak manfaat dan banyak jin yang masuk Islam, namun karena terjadi gesekan-gesekan di tengah-tengah ikhwah, maka wallahu a'lam bishawab, mana yang benar, ala kulli hal, maka kita hentikan. Sekalipun banyak manfaatnya, namun kalau terjadi keretakan ukhuwah sesama ahlu sunnah, maka kita lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kalau seandainya perkara itu adalah syirik pada Allah Ta'ala, sebagaimana pendapat ulama yang pertama, maka kami tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya itu termasuk perkara yang diperbolehkan, tetap kita hentikan demi menjaga kesatuan dan persatuan sama ahlus sunnah. Permasalahannya yang diperselisihkan adalah jin itu membantu dengan cara masuk ke tubuh manusia. Itu yang dipermasalahkan, karena tidak ditemukan atau belum didapat, kita belum mengetahui ilmunya apakah perkara ini diperbolehkan atau tidak. Daripada fitnah semakin besar, maka hal ini dihentikan. Sekalipun seandainya diperbolehkan juga, maka kita tinggalkan. Ikhwati fillah, mudah-mudahan dengan demikian akan kembali terjalin hubungan yang baik sama ikhwan satu dan yang lainnya, sehingga syaitan pun tidak bisa atau gagal di dalam memecah belah, karena mereka benci dengan ahlus sunnah yang senantiasa berdakwah kepada dakwah tauhid, mengajak manusia mentauhidkan Allah Ta'ala, mengajak manusia mengikuti sunnah Rasul. Mereka benci, sehingga mereka berupaya untuk memecah belah. Maka tentunya kita tidak mau mengikuti langkah-langkah syaitan yang menyebabkan terpecah belahnya umat ini. Nah, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada antum seluruhnya, baik pada asatidzah yang menasihati, adapun dan juga kalian semuanya, baik nasihat atau teguran ataupun caci makian, hinaan ataupun fitnah segala macamnya, kami ucapkan jazakumullahu khairan, karena kami yakin apapun yang kalian lakukan itu bentuk cinta dan kasih sayang kalian kepada kami agar tidak terjatuh dalam kesalahan dan kesyirikan. Terlepas benar atau salahnya hal itu, tetapi yang jelas kami husnuzon, itu karena rasa cinta karena Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dan kami pun minta maaf kepada antum seluruhnya. Nah, seandainya itu ada kesyirikan, kita sama-sama tobat pada Allah Ta'ala. Nah, seandainya itu tidak, nah, untuk saat ini kita hentikan, biar setan kecewa, biar setan yang menangis, bukan kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang permasalahan ruqyah. Sebenarnya kita ingin meninggalkan ruqyah ini, namun beberapa orang mudarris menyatakan jangan ditinggalkan sama sekali, karena masih banyak orang yang membutuhkan, maka ruqyah biasa saja. Nah, sampai ada yang menggantikan sehingga kita bisa fokus belajar dan mengajar. Sebelum ada yang menggantikan, maka ruqyah secara biasa.
Taib. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi atau ad-da' wad dawa, yaitu tentang permasalahan penyakit dan juga obatnya. Pada minggu yang lalu kita telah membaca subhat dan bantahannya, di mana Ibnu Qayyim Al-Jauzi membantah subhat orang-orang yang mereka lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dia terus bermaksiat. Dia terus untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Perintah-perintah Allah ditinggal, larangan Allah dikerjakan. Kemudian mereka menyatakan, ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun wan naqdu anfa min nasi'ah. Allah. Nah, mereka mengatakan dunia itu kan dibayar tunai. Kenikmatannya langsung kita rasakan. Hidup sekali senang-senang. Adapun akhirat itu kan sesuatu yang bayarannya tertunda. Itu kalau iya, kalau enggak, jangan-jangan enggak ada itu akhirat. Dia pun menyatakan lazzatud dunya mutayaqqanah. Kelezatan dunia itu meyakinkan, suatu yang pasti. Bisa dilihat langsung, bisa dirasakan langsung. Adapun waladzatul akhirah, kenikmatan akhirat, mashkukun fiha, merupakan perkara yang meragukan. Yo kalau adonian akhirat, kalau tidak rugi kita, kata dia. Sehingga mereka menyia-nyiakan perintah Allah, bahkan mereka mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala ad'ul yakin lisyak. Maka aku tidak mau meninggalkan perkara yang yakin hanya karena suatu perkara yang meragukan, kata mereka. Dan ini sudah dibantah oleh Ibnu Qayyim dan sudah kita baca pada minggu lalu. Dan ada subhat yang lain yang mereka menyatakan la atruku mutayaqqanan limashkukin fih. Kami tidak mau meninggalkan suatu perkara yang meyakinkan hanya gara-gara yang meragukan. Inilah yang kita akan bahas pada malam hari ini insyaallah ta'ala. Fayuqalu lahu, maka katakan kepada orang-orang yang mereka mengejar kenikmatan dunia sehingga melalaikan, menyia-nyiakan perintah Allah, sehingga terus bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Katakan padanya, imma antakuna ala syakkin min wa'dillahi wa wa'idihi wa sidqi rusulihi aw takuna ala yakinin min dzalik. Kamu ini apa kamu ragu dengan apa yang Allah janjikan? Apa kamu ragu dengan ancaman-ancaman Allah? Apa kamu ragu bahwa Rasulullah ada orang yang jujur di dalam menyampaikan kabar-kabar tentang Allah? Au takuna ala yakinin min dzalik, ataukah kamu termasuk orang yang yakin? Kok bisa kamu menyatakan demikian? Gak mau saya tinggalkan kenikmatan dunia ini gara-gara sesuatu yang meragukan. Nikmat dunia kan terasa langsung, bisa dilihat, bisa dirasakan. Akhirat kan nanti, tidak jelas itu. Subhanallah. Kamu ini orang beriman gak sih? Beriman gak dengan Allah? Beriman gak adanya hari akhir? Beriman gak kepada Rasul? Kok bisa menyatakan yang demikian itu? Fa in kunta 'alal yakin, Mas, kalau memang kamu adalah orang yang yakin, beriman pada Allah, beriman dengan apa yang Allah janjikan, beriman adanya ancaman-ancaman Allah, beriman kepada Rasul, fama tarakta illa dzarratan ajilatan munqati'atan faniyatan an qurbin. Ketahuilah, kalau kamu meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, kelezatan-kelezatan dunia yang kamu katakan tadi, minum khamar, berzina, dan yang lainnya, kalau kamu tinggalkan perkara itu, ketahuilah itu kenikmatan yang kecil, yang remeh, yang sedikit, yang sebentar lagi akan terputus. Faniyatan, yang fana. Angkurbin, sebentar lagi juga akan hilang. Kamu kerja siang malam,
mencuri, menipu, nyogok untuk mendapatkan dunia. Toh sebentar lagi dunia akan meninggalkan kamu, atau kamu yang meninggalkan dunia. Setelah kamu udah capek, udah tua, sakit-sakitan. Rezeki yang kamu tumpuk-tumpuk, uang yang kamu simpan di ATM ternyata untuk dokter. Beli obat ini, beli obat itu. Bernafas susah, kena stroke. Apa artinya nikmat dunia seperti itu? Itu yang kamu katakan nikmat. Atau kalau tidak, kamu yang meninggalkan dunia, kamu mati. Terus kerjamu siang malam sampai menzolimi orang lain, sampai ribut gara-gara dunia. Nah, ternyata kamu tinggalkan jadi warisan. Ternyata anak cucumu berebut, saling bertikai, nah, saling bermusuhan gara-gara warisan. Merasa nggak adil kalau dibagi sama rata, kalau dibagi sesuai syariat, mintanya sama rata. Akhirnya ribut dan bunuh-membunuh antara adik dan kakaknya. Itu yang kamu namanya katakan nikmat yang disegerakan itu lebih afdol, lebih enak. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, merugi kamu. Kalau kamu dalam kehidupan dunia yang singkat ini, kamu meninggalkan perintah Allah, kamu justru mengejar larangan Allah untuk mengejar kenikmatan-kenikmatan dunia yang rendah, yang hina dan fana. Silakan cari dunia, jangan lupakan perintah Allah, jangan sia-siakan perintah Allah, jangan langgar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu meremehkan syariat Allah taala, kamu akan merugi sekalipun kamu yakin. Kalau kamu yakin, kenapa kamu masih tetap mengutamakan dunia? Lah tahu bahwasanya wal akhiratu khairu abqa, akhirat itu lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Tapi kenapa kamu tinggalkan majelis ilmu hanya untuk mengejar dunia, untuk mendapatkan pelanggan, untuk mendapatkan pujian, sanjungan, jabatan, tahta dan yang lainnya? Kenapa kamu tinggalkan suatu perkara yang Allah cintai, yang malaikat berkenan untuk merendahkan sayapnya, mendoakan orang-orang yang hadir majelis ilmu? Kamu tinggalkan hanya untuk mendapatkan dunia, sanjungan, pujian, dan dunia-dunia, nikmat-nikmat dunia yang lainnya. Kalau kamu memang yakin dengan janji Allah, ancaman Allah, yakin dengan benarnya Rasul itu adalah yang benar berita-beritanya, kenapa kamu lebih mengutamakan dunia? Wa in kunta 'alal yakin, kalau kamu di atas keyakinan, maka ketahuilah, fama tarakta illa dzarratan ajilah munqati'ah faniyatan an kurbin. Apa yang kamu tinggalkan dari perkara-perkara dunia itu adalah perkara-perkara yang remeh, enggak ada apa-apanya. Kenikmatan yang sebentar, yang sedikit, sebentar lagi akan hilang. Li amrin mutayaqqan, dalam rangka untuk memperoleh perkara yang pasti. Akhirat itu pasti. Kalau memang kamu beriman, akhirat itu pasti. La syakka fi, yang tidak ada keraguan padanya. Wala inqita'alahu, dan tidak terputus terus-menerus selama-lamanya, abadi. Kamu akan rasakan nikmatnya dalam jannah, dalam surga Allah Azza wa Jalla. Yang kenikmatannya mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Walau udhunun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Walau khatara 'ala qalbil basar, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Nikmatnya luar biasa. Tidak ada keraguan sedikit pun. Wala inqita'alahu, dan tidak terputus selama-lamanya. Nah, kalau kamu yakin, seharusnya kamu utamakan akhirat. Dunia ya dicari ala kadarnya, sebutuhnya. Jangan sampai akhirat ditinggalkan. Jangan sampai kemudian melanggar syariat Islam, syariat Allah dan Rasulnya. Jangan sampai ditinggalkan. Wa in kunta 'ala syak, kalau kamu ternyata termasuk orang yang ragu-ragu, enggak yakin dengan janji Allah, enggak yakin dengan ancaman Allah adanya hari pembalasan, enggak yakin dengan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faraji' hayatir Rabbi ta'ala. Kalau begitu, cobalah kamu lihat kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
Coba ambil Al-Quran, kamu baca ayat-ayat Allah ad-dallata ala wujudihi, yang menunjukkan Allah itu ada. Wa qudratihi, yang menunjukkan Allah itu punya kudro, kehendak, kekuasaan. Wa masyiatihi, Allah itu punya masyiah, punya kehendak. Wa wahdaniyatihi, Allah itu esa. Wa sidqi rusulihi, yang menunjukkan Rasulullah itu benar fima akhbaru bihi anillah, ketika mengkhabarkan tentang Allah. Baca ayat-ayat Allah yang kamu yakin Allah itu ada, yang membuat kamu percaya bahwa Rasulullah itu jujur ketika menyampaikan tentang Allah. Wa tajarrad, hendaklah kamu menyendiri, artinya hendaklah kamu ikhlas di dalam membaca ayat Allah tersebut. Jangan ada tendensi-tendensi dunia. Kalau kamu membaca ayat-ayat Allah ada tujuan untuk mendapatkan dunia, biar terkenal, biar dibilang sebagai qori, biar untuk mendapatkan bayaran, upah dan yang lainnya, ya susah kamu mendapatkan hidayah. Cobalah untuk ikhlas di dalam membaca ayat-ayat Allah. Waqum lillah, bangkitlah, berdirilah karena Allah. Nadhiran aw munadhiran, coba lihat dan perhatikan dan teliti ayat-ayat Allah. Hatta yatabayyana laka annama ja'at bihi ar-rusulu 'anillahi fahuwal haqq alladzi la syakka fih, sampai jelas bagimu, sampai terang bagimu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah tentang Allah adalah kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna khaliqa hadzal alam, sampai kamu paham dan mengerti bahwa Allah lah pencipta alam semesta ini. Wa rabbas samawati wal ardi, sampai kamu tahu bahwa Allah pencipta, penguasa langit dan bumi. Ya ta'ala wa yataqaddas, yang terlalu tinggi, Allah yang maha tinggi, yang maha suci. Wa yatanazzahu an khilafi ma akhbarat bi rusuluhu anhu, yang tidak mungkin Allah menyelisihi kabar yang dikhabarkan oleh Rasulnya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena Rasul itu utusan Allah. Allah di dalam menunjuk seorang Rasul nggak mungkin salah pilih. Sudah dipersiapkan jauh-jauh hari siapa orang yang berhak menjadi Rasul. Maka Rasul ketika menyampaikan berita pasti benar. Allah nggak mungkin menyelisih ucapan Rasul, berita dari Rasul. Kamu harus yakin dengan ucapan Rasul. Ucapan Rasul itu pasti dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah itu dari hawa nafsunya, bukan. Tidak lain itu juga wahyu dari Allah. Harus yakin. Wa man nasabahu ila ghairi dzalik faqad syatamah. Maka barang siapa yang menerima berita-berita tentang Allah tetapi bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mencela Allah. Tidak yakin pada Allah, merendahkan Allah, meremehkan Allah. Wa kadzdzabahu, sungguh kamu telah mendustakan Allah. Wa ankara rububiyatahu, sungguh kamu telah mendustakan kerububian Allah. Wa mulkahu, dan sungguh kamu telah mendustakan, mengingkari kerajaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Idh minal muhal am mumtani' inda kulli dhi fitratin salimah. Tentu termasuk perkara yang mustahil, tidak mungkin bagi orang-orang yang memiliki akal yang selamat, bagi orang-orang yang memiliki fitrah yang selamat, ayyakunal malikul haq ajizan au jahilan. Enggak mungkin bagi orang yang memiliki akal, memiliki fitrah yang selamat, kemudian menyatakan bahwasanya Allah yang maha hak itu adalah lemah. Enggak mungkin. Enggak boleh kamu mengatakan Allah itu lemah.
au jahilan, atau menyatakan Allah itu bodoh. Enggak boleh. Kalau kamu memiliki fitrah yang salim, yang selamat, yang belum terkotori dengan subhat, maka tentu tidak mungkin mengatakan Allah itu bodoh, yang enggak mengerti tentang apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Nah, la ya'lamu syai'an, tidak mungkin menyatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui segala sesuatu. Masa Allah enggak bilang enggak tahu? Allah tuh tahu. Nah, Allah kabarkan dalam Al-Quran, Allah kabarkan melalui lisan Rasulnya dalam hadis tentang nikmat surga, tentang bidadari, tentang sungai-sungai susu dalam surga, sungai-sungai susu, sungai madu dalam surga, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Karena Allah tahu apa yang dibutuhkan makhluk itu. Allah tahu. Di dunia saja betapa banyak manusia mendatangi air terjun, sungai, laut. Allah tahu kebutuhan-kebutuhan makhluk. Nah, al-afu minkum, kesalahan teknis, baterainya ngedrop. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Orang-orang yang fitrahnya selamat tidak mungkin menyatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Wala yatakallamu wala ya'mur. Allah tidak bisa berbicara, tidak bisa memerintah. Wala yanha wala yusib. Wala ya'mur wala yanha. Allah tidak memerintah, tidak melarang. Karena mereka enggak mau diperintah, enggak mau dilarang, mau bebas, ya, semau-mau gue. Kalau memang fitrahmu masih selamat, masih bersih, enggak mungkin menyatakan bahwa Allah tidak memerintahkan, tidak melarang. Wala yusib, tidak memberikan pahala, wala yu'aqib, tidak menyiksa. Nah, masa Allah perintahkan kita sholat, puasa, zakat, ternyata enggak ada akhirat, enggak ada surga. Sia-sia dong kita beramal. Kalau Allah perintahkan kita untuk sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya, Allah larang kita dari berbagai macam perkara-perkara yang hina dan rendah, larang berbuat dosa dan yang lainnya, pasti Allah akan kasih balasan. Berarti akhirat itu ada. Dari mana kamu tahu? Allah utus Rasul. Dari mana kamu tahu? Ada dalam Al-Quran. Kalau memang fitrah kamu itu masih bersih, nah, tidak mungkin kamu mengatakan wala yu'izzu man yasha wala yudhillu man yasha. Allah tidak memuliakan orang yang dia kendaki. Allah tidak menghinakan orang yang dia kendaki. Kok bisa demikian pemahamanmu? Allah memuliakan siapa yang dia kendaki. Allah merendahkan dan menghinakan siapa yang dia kendaki. Semua itu Allah yang mendaki. Kalau memang fitrahmu masih bersih, masih selamat,
Wala yursilu rusulahu ila atrafi mamlakatihi wa nawahiha. Enggak mungkin kamu berani mengatakan bahwasanya Allah tidak mengutus rasul ke seluruh penjuru kerajaan dan ujung-ujungnya, pojok-pojoknya. Allah enggak mengutus rasul, enggak nyuruh rasul tuh. Kamu ini beriman enggak? Kok sampai-sampai menyatakan Allah enggak mengutus rasul itu loh. Allah tuh utus para rasul. Dari masa ke masa Allah utus rasul. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW ada rasul itu. Kalau memang fitrahmu masih bersih, masih selamat, nggak mungkin kamu mengatakan wala ya'tani bi ahwali ra'iyatih. Allah tidak peduli, tidak memperhatikan hamba-hambanya. Kok bisa kamu mengatakan Allah tidak peduli? Ya. Coba kamu pikir, ya. Kamu ada, dikasih rezeki, bisa makan, bisa berjalan, menunjukkan Allah itu peduli dengan kamu. Nah, bahkan Allah perintah, Allah larang, menunjukkan Allah peduli. Allah janjikan surga, Allah ancam neraka, menunjukkan Allah itu peduli. Kenapa bisa kamu menyatakan Allah enggak peduli denganmu? Dengan makhluknya. Bal yatrukuhum sudah wa yukhallihim hamala. Bahkan kamu berani menyatakan bahwasanya Allah tidak peduli dengan makhluknya, meninggalkan mereka sia-sia, membiarkan mereka begitu saja. Udah rusak ini, fitrah kamu ini udah rusak. Ini enggak mungkin. Wa hadza yaqdahu fi mulki ahadi mulukil bashar. Kalau saja sifat-sifat tadi kamu arahkan kepada salah seorang di antara raja itu adalah orang yang enggak peduli, yang membiarkan rakyatnya begitu saja, enggak memerintah, enggak melarang, enggak memberikan hadiah bagi orang-orang yang berprestasi, enggak menghukum orang-orang yang mereka bikin kerusakan. Kalau kamu berani ngomong kayak gitu, sebenarnya itu bentuk penghinaan terhadap raja tersebut. Kalau ucapan seperti itu tidak pantas kamu sandarkan kepada seorang raja, apalagi kamu sandarkan kepada Allah. Allah enggak mendengar, enggak melihat, enggak peduli, Allah enggak menyiksa, Allah enggak memberikan kabar gembira dengan surga, Allah enggak mengutus rasul, Allah enggak berbicara, enggak ada tuh Al-Qur'an, itu karangan Muhammad. Gimana? Nah, kalau disandarkan kepada makhluk saja enggak pantas, apalagi kamu sandarkan kepada Allah, ini lebih enggak pantas dan ini penghinaan terhadap Allah Azza wa Jalla. Kamu harus yakin, kita harus yakin Allah itu sayang pada kita. Allah itu peduli, Allah mentarbiah kita, menciptakan kita. Kita dibimbing oleh Allah sejak kecil, sebelum lahir sampai mati dibimbing oleh Allah Ta'ala. Wa idza ta'ammala al-insanu halahu min mabda'i kaunihi nutfatan ila hin kamalihi wastiwa'ihi tabayyana lahu anna man 'uniya bihi hadhihi al-'inayata. Maka apabila seseorang memperhatikan dengan teliti, dengan sungguh-sungguh keadaannya semenjak dia berupa bentuk nutfah. Coba kamu ingat-ingat dulu, sebelum kamu sebesar ini, dulunya kamu tuh kecil, ya, berbentuk nutfah kecil banget, ya. Nutfah dari air mani, ya, di dalam kandungan ibumu kecil sekali, ya. Kemudian berkembang menjadi sempurna, tahu besar segumpal darah, besar lagi, tahu ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, ada jantungnya, ada hatinya, ada matanya, telinganya, mulutnya. Nah, dan kamu berada di perut ibumu. Nah, kamu dalam kandungan ibumu. Wastiwa'ihi sampai sempurna. Kemudian lahir, keluar kamu. Keluar dari perut ibumu. Tadinya, kamu tuh gak punya kemampuan apa-apa. Gak bisa nyangkul, gak bisa melaster tembok, gak bisa nanam, karena masih dalam kandungan ibu. Dari mana kamu dapat rezeki? Dari Allah. Melalui plasenta. Dari tali pusar kamu. Dapat rezeki dari Allah SWT melalui ibumu. Kamu bisa makan, bisa minum, bisa bernafas di dalam perut. Dan nikmat-nikmat Allah yang lainnya Allah kasih. Ketika kamu keluar dari kandungan ibumu,
jalan rezeki kamu jadi dua. Tadinya melalui cuma satu, tali plasenta, tali pusar. Setelah keluar lahir, dapat dua tali rezeki. Dari susu sebelah kanan dan susu sebelah kiri. Ketika agak besar, rezeki kamu semakin, jalan rezeki semakin banyak. Bisa dengan tangan, dapat duit. Bisa dengan kaki, dapat duit. Dengan apa yang kemampuan yang kamu miliki, kamu bisa dapat uang. Ini menunjukkan Allah tuh peduli dengan kamu. Allah tarbiyah kamu, Allah atur kamu. Tabayyana lahu anna man 'uniya bihi hadhihi al-'inayah wa naqalahu fi hadhihi al-ahwal wa sarafahu fi hadhihi atwar la yaliqu bihi ayyuhmilahu wa yutrukahu suda. Jelas bagimu bahwa Allah membimbingmu, tidak menyia-nyiakanmu. Allah memindahkan kamu dari satu posisi ke posisi yang lainnya, dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Menunjukkan Allah memperhatikanmu, membimbingmu, memberikan rezeki kepadamu. Maka la yaliqu bihi ayyuhmilahu wa yatrukahu suda. Tentunya ketika Allah sudah menciptakan kamu demikian kondisinya, sejak kecil sampai besar, sampai lahir keluar dari perut ibumu, gak mungkin kemudian Allah biarkan kamu sia-sia. Sampai udah besar, bisa berjalan, bisa berlari, sampai gemuk segala macam, kemudian gak diperintah, gak dilarang. Gak mungkin. Gak boleh kamu mau semau-mau kamu. Saya gak mau diatur, saya sudah dewasa. Saya bukan anak kecil lagi. Saya mau berbuat semau saya. Ini perintah Allah. Enggak mau, enggak ada Allah itu. Astagfirullahaladzim. Kamu masuk surga enggak? Surga itu enggak jelas. Apa iya ada nanti surga? Subhanallah. Ini sunnah Rasul. Nah, apa benar Rasul itu jujur? Siapa tahu? Jangan gitu. Allah perintah kamu, Allah larang kamu. Ini menunjukkan Allah itu sayang pada kamu. Allah bimbing kamu. Allah tarbiyah kamu dengan perintah dan larangan. Wala yu'arrifuhu huquqahu alaih. Nah. Dan tidak mungkin Allah kemudian tidak mengenalkan dirinya, hak-haknya atasmu. Pasti Allah sampaikan hak-hak yang wajib kamu, hak-hak Allah yang harus kamu tunaikan. Hendaklah kamu hanya beribadah karena Allah yang telah memberikan kepadamu berbagai macam nikmat. Jangan sekutukan Allah. Ikhlaskan seluruh ibadahmu hanya karena Allah. Tidak mungkin pula kamu meyakini wala yusibu, Allah tidak memberikan pahala. Allah enggak pernah berbuat zalim. Kebaikan apapun yang kamu lakukan, baik dilihat orang maupun tidak, pasti Allah kasih pahala. Besar atau kecil tetap Allah balas. Jangan kamu katakan wala yu'aqibuhu, Allah tidak akan menyiksa. Allah tetap akan siksa orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah kasih rezeki dari kecil sampai dewasa, ternyata beribadahnya kepada selain Allah. Malah nyembah-nyembah syaitan. Malah beribadah kepada dewa-dewi, beribadah pada pepohonan, beribadah kepada kuburan-kuburan. Tentu Allah azab. Ini orang nggak tahu diri, ini nggak tahu bersyukur, orang seperti ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini harus terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah perhatian kepada kita. Walau ta'ammal al-'abdu haqqa ta'ammuli lakana kullu ma yubsiruhu wa ma la yubsiruhu dalilan lahu 'ala at-tauhid wan nubuwah wal ma'ad. Seandainya seseorang memperhatikan dengan teliti, dengan sebenar-benar penelitian, maka sungguh semua yang dia lihat dan juga apa yang dia tidak lihat sebagai dalil bahwasanya Allah itu tunggal. Allah itu esa. Kamu lihat apa? Lihat manusia. Subhanallah, maha suci Allah, Allah satu. Kamu lihat hewan, Masya Allah, pasti ada penciptanya ini. Pasti sendiri. Kalau berdua, Tuhan itu dua, nanti yang Tuhan satu menyatakan kakinya tiga, yang satu menyatakan Tuhannya satu sajalah, nanti bertikai. Pasti Allah itu satu. Apapun yang kamu lihat atau yang tidak kamu lihat, kamu gak bisa melihat angin.
Kata orang angin tuh ada, nggak ada angin tuh, tapi terasa kok. Walaupun saya nggak bisa melihatnya, tetapi terbukti. Ketika kipas berputar, angin itu terasa sejuk, dingin. Apa yang kamu lihat ataupun yang tidak kamu lihat pasti menunjukkan bahwasanya Allah itu Esa, satu, tunggal. Wan nubuwah pasti menunjukkan bahwasanya pasti ada Rasul. Nah, benar kata Rasul. Nah, apapun yang kamu lihat, kalau kamu teliti, mau nggak mau kita harus dibimbing oleh Rasul. Kalau nggak dibimbing nanti keliru dan salah. Wal ma'ad pasti adanya hari pembangkitan, adanya hari pembalasan. Kamu lihat apa saja di kanan kiri kamu, di depan, di belakang kamu lihat, pasti menunjukkan bahwasanya pasti adanya hari kebangkitan. Untuk apa ya? Kenapa kita dilarang membunuh kodok? Kenapa kita dilarang membunuh semut? Kenapa justru kita diperintahkan untuk membunuh cicak? Oh, pasti ini Allah adanya hari kiamat yang Allah persiapkan, adanya surga. Kalau kita melanggar, ancamannya ada neraka. Pasti ada hari pembalasan. Kalau kita mau teliti, jujur di dalam memperhatikan apa yang kita lihat ataupun yang tidak kita lihat, maka kita pasti mentauhidkan Allah, ada bukti-bukti adanya diutusnya Rasul dan juga adanya hari kiamat. Wa annal Qur'ana kalamuhu, pasti kita akan meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu kalam Allah, firman Allah. Kalau kamu lihat apa yang di depan kamu, kanan, kiri, belakang, dan atas kamu dan di bawah kamu, benarnya Al-Qur'an itu pasti ini firman Allah, persis. Maka ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa qad dzakarna wajhal istidlal, dan sungguh kami telah sebutkan sisi pendalilannya. Bidzalika, tentang yang demikian itu. Nah, waqad dzakarna wajha istidlali bidzalika fi kitabi Aymanil Qur'an, dan sungguh kami telah menyebutkan sisi pendalilan tersebut di dalam suatu kitab namanya Aymanil Qur'an. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa membaca kitab tersebut, At-Tibyan, ya, Aymanil Qur'an. Di mana Allah berfirman, "Fala uqsimu bima tubsirun." Maka aku bersumpah. Sungguh aku bersumpah bima tubsirun, dengan apa yang kalian lihat. Wa ma la tubsirun, dan aku bersumpah dengan apa yang kalian tidak bisa lihat, yang tidak kalian lihat. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya, sungguh itu adalah ucapan Rasul yang mulia. Nah, menunjukkan adanya Rasul dan menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah, menunjukkan bahwasanya Allah itu ada, Allah itu Esa. Semua apa yang kamu lihat, semua yang kamu tidak lihat, itu menunjukkan adanya Allah yang Esa, adanya Rasul yang diutus oleh Allah, dan adanya hari pembangkitan, hari kiamat. Wa dzakarna tarafa min dzalika 'inda qaulihi, dan kami telah menyebutkan sebagiannya di dalam firman Allah Ta'ala surah Az-Zarriyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian itu juga terdapat tanda-tanda keesaan Allah, kebesaran Allah, menunjukkan Allah itu ada. Afala tubsirun, apakah kalian tidak menyaksikan, tidak melihat? Nah, wa annal insana, dan bahwasanya seseorang manusia dalilun binafsihi, sebagai hujjah, sebagai dalil bagi dirinya sendiri. Kalau kamu lihat pada dirimu, Masya Allah, Allah tuh betul-betul Esa. Kamu sayat tubuh kamu, lihat, ada darah, ya. Ada saraf, ada otot, ada daging, ada komplit, ada ari-ari. Nah, luar biasa. Nah, ini menunjukkan ala wujudi khaliqi, menunjukkan pasti adanya penciptanya, yaitu Allah Ta'ala. Wa tauhidihi, dan menunjukkan bahwasanya Allah itu Esa. Wa sidqi rusulihi, dan menunjukkan bahwasanya Rasul itu pasti jujur, pasti benar. Wa isbati sifati kamalihi, dan menunjukkan bahwasanya terdapat penetapan sifat-sifat Allah yang sempurna. Faqad bana annal mudayyi'a maghrurun 'ala taqdirain, taqdiri tasdiqihi wa yakinihi wa taqdiri takdzibihi wa syakkihi. Maka ini menunjukkan, menjelaskan bahwasanya barang siapa yang menyia-nyiakan perintah Allah Ta'ala, nggak mau
mengerjakan perintah Allah, larangan Allah justru dikerjakan, maka orang ini tertipu. Dia hanya ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang fana, yang sedikit, yang terputus, sebentar lagi akan hilang. Dia menyatakan lezatnya dunia itu terbukti, adapun akhirat itu enggak nyata. Maka orang ini orang yang tertipu ala takdirain, atas dua takdir. Kalau takdir yang pertama, takdir tasdiqihi wa yakinihi. Kalau dia yakin janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah, adanya Rasul, tapi masih mengutamakan dunia, berarti orang ini tertipu, merugi. Kalau dia tidak yakin, lebih tertipu lagi. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan barakallahu fikum. Maka sudah jelas bagi kita, jangan sampai gara-gara dunia ingin dipandang, ingin dipuji, ingin mendapatkan sanjungan, kemudian kita meninggalkan perkara-perkara akhirat. Wal akhiratu khairu abqa, akhirat itu lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Maka utamakanlah akhirat. Utamakanlah keriduan Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada pesan dari salah satu di antara ikhwah kalian yang tadi kita sebutkan tapi enggak sebutkan namanya. Nah, minta dijelaskan bahwasanya sebenarnya jin yang masuk pada dirinya itu bukan di dalam dirinya tapi di luar, karena memang sudah tidak lagi tinggal di dalam ya. Nah, karena sudah belajar agama Islam dan sudah taklim bersama kita sudah sampai 3 tahunan ya. Jadi sudah paham dan tidak lagi dalam tubuh, karena dia juga ikut belajar bersama kalian dan mereka hadir bersama di tengah-tengah kalian belajar. Nah, tidak masalah. Jadi jangan kemudian kalian menyangka bahwa dalam tubuhnya ada jin, enggak ada. Waktu itu hanya menyiapkan dirinya untuk menolong orang yang susah. Namun ternyata ini menyebabkan fitnah, ya akhirnya ditinggalkan. Baik, barakallahu fikum. Yang jelas semua yang mengfitnah kita tinggalkan agar supaya tetap ukhuwah tetap terjalin, agar supaya belajar dan mengajar tetap kokoh. Nah, masih banyak jalan dan cara kita menolong orang yang susah, membantu yang ruqyah syar'iyyah, insyaallah bisa. Kalau nggak bisa, butuh keikhlasan lagi, butuh belajar lagi, cari hadis-hadisnya, ayat-ayatnya lebih khusyuk lagi, lebih pas lagi apa yang dibaca dan yang lainnya. Maka upayakan jangan sampai kalian itu tergantung dengan ustadz dalam ruqyah. Kalian itu bisa semua masing-masing ya. Nah, kamu membantu istrimu, anakmu, saudaramu, upayakan sendiri, jangan dikit ustadz. Kasihan ustadznya nanti timbul rasa sombong. Nah, merasa punya kelebihan.